Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali di segmen EVOS Beauty and Healthy. Nah, untuk kesempatan kali ini, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mengadakan video Q&A tentang produk-produk skincare dari EVOS. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, ini para netizen mau nanya sih sebenarnya apa produk-produk skincare yang di sini nih ada ketergantungan atau tidak? Ya, misalnya pertanyaan seperti itu. Nah, yang pertama saya akan jawab dulu, apakah produk dari skincare EVOS ini ada ketergantungan atau tidak misalnya kita memakainya. Kalau kita berhenti, terus apakah ada efek seperti itu ya? Sebetulnya tidak ada efek seperti itu karena ketergantungan yang dimaksud kalau kita misalnya berhenti tiba-tiba menjadi ada efek negatif dari situ. Tapi sebetulnya tidak, karena produk-produk EVOS sendiri sudah punya bahan-bahan aktif yang lolos uji BPOM, jadi sama sekali tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan kemudian yang paling penting adalah dia tidak mengandung merkuri dan hidrokinon, karena kalau ada merkuri maupun hidrokinon ketika dihentikan tentu justru akan menjadi ledakan flek. Nah, ini tidak ada. Dan sedangkan produk skincare EVOS sendiri seperti halnya kita sehari-hari ya butuh merawat, misalnya kita mandi ya butuh sabun, wajah pun seperti itu. Bayangkan kalau kita mandi nggak pakai sabun. Nah, jadi hanya efek seperti itu aja. Jadi tetap kita harus memerlukan produk ini untuk merawat, bukan berarti setelah kita stop punya efek negatif dari produk ini. Jadi mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan semuanya. Baik Sobat EVOS, nah ini tadi ada pertanyaan urutan pakai yang benar seperti apa, urut-urutannya. Nah, di sini sudah kita lihat semuanya, ada facial toner, face wash, night cream, day cream, peeling spray, dan juga serum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan step-stepnya lebih dahulu. Kita harus tahu namanya ada masa transisi ya. Seandainya kita berpindah dari skincare yang biasa kita gunakan, akan berpindah menggunakan produk EVOS ini, atau misalnya sebelumnya kita tidak menggunakan produk apapun. Nah, tapi kalau yang harus diperhatikan adalah ketika kita sudah pernah memakai krim, terutama yang mungkin dari klinik kecantikan ya, karena di situ mungkin ada bahan-bahan aktif yang bisa ditambahkan oleh dokter yang hanya bisa dokter yang memberikan, sedangkan di luar tidak bisa. Nah, itu dikhawatirkan dosisnya tinggi. Jadi perlu ada masa transisi sekitar 3 hari untuk tidak memakai produk yang sebelumnya. Nah, setelah itu kalau misalnya kita tidak menggunakan krim-krim tersebut tidak masalah. Jadi ada waktu sekitar 3 hari kita gunakan ini dulu. Jadi ada face wash dulu. Nah, face wash sendiri ini juga ada namanya anti-inflamasi ya. Misalnya kita menggunakannya, kita akan membersihkan semua kotoran-kotoran, kemudian sisa-sisa make up. Nah, kalau ini dipakai secara rutin, kita punya beruntusan atau jerawat, ini juga akan bisa mengatasi peradangannya. Jadi teman-teman saya anjurkan face wash ini digunakan ketika 1 hari 2 hari tidak ada masalah, tidak terjadi breakout atau apapun, kita bisa melanjutkan produk yang lain. Nah, tetapi ketika ada kasus teman-teman menggunakan krim yang racikan, nah tadi ya misalnya sebetulnya kan dokter masih boleh tuh menggunakan hidrokinon asalkan kadarnya 0,2%. Nah, itu berarti kan masih ada nih, takutnya masih ada di dalam lapisan kulit kita. Jika terjadi peradangan jerawat, maka yang bisa digunakan adalah selain face wash yaitu serumnya. Nah, di sini juga ada namanya anti peradangan tadi, bisa dikombinasi sehingga meredakan dulu agar tidak terjadi peradangan yang lebih parah lagi. Nah, ketika kulit kita sudah dalam keadaan tenang, barulah kita menggunakan yang lainnya yaitu toner. Setelah kita gunakan yang toner, karena di sini juga ada kandungan licorice sama fungsinya untuk menenangkan kulit, anti peradangan. Ketika tidak terjadi apapun, tidak ada iritasi ya, kemudian kita baru step yang day cream atau night cream. Nah, day cream dan night cream ini juga kita harus menggunakannya sesuai penggunaan ya. Artinya kalau misalnya malam ya, terutama bangun tidur, jangan sampai kita lupa, ibu-ibu biasanya ya bangun tidur lupa langsung di depan kompor. Nah, ini juga tidak disarankan karena dikhawatirkan ada zat-zat aktif yang masih menempel, ini langsung terkontaminasi dengan asap kompor yang sangat panas ya. Jadi jangan lupa bangun tidur harus digunakan face wash-nya dulu, baru kita beraktivitas seperti biasa. Nah, sedangkan untuk day cream-nya justru kita gunakan
sebagai sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar UV atau yang zat-zat yang berbahaya ya, misalnya kita di depan kompor atau apa, jadi harus digunakan terlebih dahulu yang day creamnya. Jadi itu tipsnya ibu-ibu ya, jangan lupa kalau pakai night cream sebelum beraktivitas harus cuci muka dulu. Nah, sedangkan untuk peelingnya ini tidak digunakan tiap hari karena fungsinya memang untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi yang disarankan adalah seminggu 2 kali. Dan seiring bertambahnya usia sebetulnya secara alami kita tuh ada namanya regenerasi sel. Namun kalau kita sudah usia di atas 25, 30 bahkan di atas 40, maka ini wajib kita gunakan karena kita butuh namanya peeling ya untuk mengangkat sel-sel kulit mati tadi. Jadi itulah urutan yang bisa kita gunakan. Nah, ini pertanyaan yang juga menarik, apakah Perfect Gold Jelly Night ini bisa mengatasi kantung mata? Nah, di dalam Red Gold Jelly ini ada satu zat namanya red alga atau alga merah. Ini adalah satu bahan aktif yang lagi tren yang digunakan untuk anti-aging. Kenapa? Karena di dalamnya ada namanya astaxanthin yang fungsinya sebagai anti-aging. Merupakan antioksidan yang sangat kuat, 40 kali lipat dari beta karotin dan 6.000 kali lipat lebih kuat dari vitamin C, dan mengandung omega dan protein yang bagus untuk anti-aging. Jadi jangan ragu gunakan Perfect Gold Jelly Night ini dengan sehari-hari ya, terutama di malam hari sebelum kita tidur, karena dia bagus banget untuk mengatasi anti-aging, terutama yang sudah berusia di atas 25 tahun yang ada kantung mata, kerutan halus di seputar garis senyum, dahi, dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaan yang menarik juga, bagaimana pemakaian toner yang betul, yang benar? Karena di sini memang ada spraynya, apakah disemprot langsung atau gunakan kapas. Kalau kami menyarankan digunakan kapas saja, karena kalau disemprot langsung dikhawatirkan masuk ke mata ya, jadi kita lebih baik aplikasinya pakai kapas. Tapi seandainya kita bisa mengantisipasi tidak terkena mata juga tidak masalah. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi perih, nah ini kita evaluasi dulu apakah ada luka. Kemudian yang kedua, ada iritasikah di kulit kita. Misalnya dia juga menggunakan krim-krim yang sebelumnya tidak aman atau berbahaya, itu biasanya kulitnya semakin tipis. Nah, itu kita harus cek ke belakang. Jadi riwayat itu sangat penting. Jadi seandainya ada luka atau kulitnya sangat sensitif, memang ada rasa perih. Tapi seandainya tidak, pemakaian toner ini masih aman. Dan kebetulan sudah saya alami juga, saya punya jenis kulit normal cenderung kering. Biasanya kalau saya menggunakan toner brand di luar sana, kulit saya jadi kering. Nah, tapi di EVOS ini facial tonernya bagus banget, tidak menyebabkan kulit saya semakin kering. Nah, ini pertanyaan juga yang sangat baik. Apakah penggunaan skincare EVOS ini boleh di mix atau dikombinasikan dengan skincare lain? Nah, ini yang tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ketika ada penggunaan dua skincare yang berbeda, ingredient yang berbeda, itu bisa terjadi perang ya istilahnya. Di sini ada zat kimia, di sini mungkin organik, di sini ada zat kimia. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau disarankan dari kami tidak dicampur dengan skincare yang lain, maka gunakan rangkaian paket skincare dari EVOS ini semuanya ya, mulai dari tonernya, face wash, day cream, night cream, dan juga serumnya. Jadi lebih baik menghentikan produk yang sebelumnya dengan durasi sekitar 3 hari untuk menenangkan, kemudian baru step yang berikutnya yang seperti saya jelaskan tadi, dimulai dari face wash dulu, seperti itu. Nah, ini pertanyaan juga yang sangat bagus. Untuk flek atau melasma ya, biasanya bintik hitam, kita menggunakan produk apa saja? Nah, kalau saya merekomendasikan digunakan komplit, karena ini fungsinya saling mendukung ya. Jadi gunakan semuanya komplit. Kemudian ada zat aktif atau untuk brightening dan whiteningnya, terutama di night cream dan juga serum. Tapi tetap saya rekomendasikan semuanya harus digunakan. Nah, kita juga harus perlu tahu bahwa jangan sampai terjadi kesalahan penggunaannya. Jadi misalnya nih, kayak tadi ya, menggunakan krim malam tapi tiba-tiba bangun tidur langsung di depan kompor. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus cuci muka dulu. Kemudian kita mau pergi
mau siang hari beraktivitas, jangan lupa pakai day creamnya. Kadang-kadang kan kita lupa atau malas, nah itu sebetulnya juga bisa menyebabkan hiperpigmentasi atau flek itu semakin parah, tapi karena kesalahan kita sendiri, bukan karena kesalahan produknya, sehingga produk tidak bisa bekerja secara maksimal. Dan gunakan produk ini rangkaiannya komplit, nanti untuk hasil lebih baik secara rutin sekitar 2 minggu sampai dengan 4 minggu bisa mencerahkan, bisa membuat kulit kita menjadi semakin cantik dan flek-flek semakin memudar, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa setelah menggunakan day cream terasa gatal? Nah, ini tadi, ini berkaitan dengan tata cara pemakaian atau urutannya. Jangan sampai kita tidak membersihkan wajah terlebih dahulu, tapi langsung meloncati stepnya langsung menggunakan day cream. Dikhawatirkan terjadi penyumbatan kotoran yang mungkin masih menempel atau bekas-bekas make up. Nah, kita harus sesuai urutan dulu. Harus pastikan gunakan face wash dulu, baru gunakan day cream. Ini pertanyaan yang juga menarik. Setelah kemasan itu dibuka, ya, berapa lamakah waktunya untuk expired? Nah, di sini yang paling penting. Karena di EVOS Skincare ini tidak mengandung zat yang berbahaya, maka tetap bisa digunakan sesuai masa expired yang tertera di kemasan. Jadi misalnya 2 tahun ya berarti bisa digunakan. Nah, kecuali kalau ada krim yang mengandung zat berbahaya, itu biasanya kan simpan dong di kulkas. Nah, itu biasanya mengandung hidroquinone atau merkuri, karena kalau setelah dibuka dia agak lama di suhu ruangan normal atau terkena panas, dia akan menjadi warna hitam. Nah, untuk di produk-produk EVOS tidak mengandung zat yang berbahaya, jadi untuk masa expirednya tetap sesuai dengan yang tertera di kemasan. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik, apakah ketika ibu hamil menggunakan aman? Nah, ini yang paling penting. Justru untuk rangkaian skincare EVOS ini sangat aman. Jadi misalnya ada ibu hamil yang menggunakan tidak masalah karena tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan sudah lolos uji BPOM. Jadi ibu hamil boleh menggunakannya. Nah, pertanyaan berikutnya juga sangat menarik. Usia berapa sih boleh pakai? Nah, karena ternyata dari para konsumen EVOS ini karena sudah memakai bagus, ternyata mungkin punya putri yang usianya remaja, usia SMP atau SMA, ingin juga menggunakan. Nah, ini aman banget karena di sini tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian ini banyak sekali testimoni yang masuk, remaja-remaja yang lagi masa puber, ada jerawat, menggunakan face wash, ini sudah bisa mengurangi jerawat dan beruntusan. Jadi yang direkomendasikan adalah usia 15 tahun ke atas dan aman. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yang juga sangat menarik, ketika terjadi purging atau breakout ya, jerawatnya makin parah setelah dia menghentikan produk sebelumnya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Gunakan skincare EVOS atau berhenti ya, lanjut atau berhenti. Nah, kita lihat dulu riwayatnya. Krim-krim yang kita gunakan sebelumnya, apakah yang pertama mengandung merkuri atau tidak? Ketika dia tidak ada BPOM, kita harus curiga. Kenapa? Karena memang produk-produk yang mengandung merkuri itu bisa menekan timbulnya jerawat. Jadi karena dia menekan protein yang ada dalam kulit kita, jadi nggak akan jerawatan. Tapi ketika skincare tersebut dihentikan, akan muncul jerawat, ledakan jerawat seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, untuk tips dari EVOS, gunakanlah face wash. Ini face wash ini sangat efektif sekali untuk mengatasi beruntusan atau jerawat tadi. Jadi gunakan ini, kemudian serumnya sampai benar-benar beruntusan atau jerawat tadi mereda, baru kita lanjutkan semua rangkaian skincare yang lain, bisa gunakan day cream dan night creamnya juga. Baik, itulah tadi sobat, saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di segmen EVOS Beauty and Healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.